Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak, sini Mbak. Ini Mbak. Itu ada sosok pocong. Iya, itu ada sosok pocong. Iya, saya bisa lihat. Oh, jadi memang sering apa namanya? Ditemenin. Iya, sering ditemenin sama hantu. Allahu Akbar. Di itu ada sosok. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, jadi di kesempatan malam kali ini kita kedatangan tamu ya yang mengundang channel Cakra Misteri, dan beliau itu ada di hadapan kita. Dan kalau boleh Mbak perkenalkan diri, Mbak siapa dan dari mana Mbak? Saya Andi, Mbak. Mbak. saya Nabila. Oh iya. Mbak Nabila, saya Farhan. Ya, Nabila. Mohon maaf sebelumnya nih, ini Mbaknya ini mengundang kami untuk datang ke sini, ini bertujuan apa Mbak? Jadi ini saya mengundang Mas Andi sama Mas Farhan itu. Di sini kan ada papa-papa yang sendirian. Oke. Lah, karena dia sering apa ya, kayak ditakuti sama hantu gitu. Dia juga tinggal di sini sendirian, nggak ada keluarganya. Oh, jadi Anaknya nggak tahu pada kemana itu. Oh, enggak ada. Anaknya nggak ada. Dia tinggal sendirian di sini. Berarti sebatang kara lah ya. Iya, hidupnya sebatang kara. Memang tinggalnya maksudnya di kebun atau gimana, Mbak? Iya, memang tinggalnya di sini. Dulu kan di sana ya, tapi sekarang udah pindah di sini. Udah lama berarti di sini. Udah lama. Lah berarti terus anak dan cucunya itu pada nggak ngurus atau gimana Mbak? Saya kurang tahu malah, karena dia tinggalnya sendirian nggak sama. Oh, apakah Mbak ini masih ada suatu hubungannya dengan bapaknya? Masih sih, dia apa ya, kayak kakek saya tapi bukan kayak kandung gitu. Maksudnya gimana, coba diperjelas? Dia apa ya, kayak menganggap saya itu buyutnya. Oh gitu. jadi intinya kayak gini, mungkin Mbak Nabila menganggap ini bapak ini itu kayak sudah kayak kakeknya sendiri. Mungkin ya. Iya. Lantas Mbak Nabila berarti paham banget sama Hal-hal goib atau apa gitu? Apa Mbak Nabila, maaf nggih, punten, Mbak Nabila berarti paham suatu hal-hal goib itu apa gimana? Apa mempunyai kelebihan gitu maksudnya? Kayak indra keenam atau indigo? Oh, inilah. Alhamdulillah ya Mbak. Iya. Jadi Mbak nih sering mendatangi bapaknya itu berarti sering melihat hal-hal goib gitu maksudnya? Iya, sering kayak di sekitaran sini gitu, kadang banyak makhluk goib. Iya, di rumah ini papa ini. Ya sudah, kalau diperkenankan atau diizinkan, antarkan kami untuk melihat daripada kondisi bapaknya seperti apa gitu. Karena kita juga harus bisa mengetahui dan melihat suatu kondisinya itu seperti apa yang dia. Iya. Ya sudah, ayo Mbak, Anterin ya. monggo. Tapi memang ini jauh juga ya dari pemukiman loh. Iya, jauh juga. Tapi ini ya Mbak, jauh dari warga ini. Iya, jauh dari warga. Kadang kalau untuk yang rumah ini pindah ke sana, ini sendirian di sini gitu. Berarti Mbak Nabila sering ke sini maksudnya ngasih makan itu apa? Iya, kadang ngasih makan di sini. Kasihan gitu lihatnya, nggak ada keluarganya. Intinya Mbak Nabila sudah menganggap dia itu sebagai kakeknya lah ya. Iya. Yang nggak apa-apa, Mbak Nabila, semoga Mbak Nabila dapat rezeki yang berkah lah ya dari Allah SWT atas kebaikannya Mbak Nabila.
Masih jauh, Mbak? Enggak, ini sebentar lagi. Berarti lebih tahu ya Mbak Nabila ya Iya. mengenai bapak ini ya. Ngomong-ngomong namanya siapa bapaknya? Apa kakak? Bapak Karta. Iya. Ini apa? Iya, ini rumah. Oh, ini rumahnya. Iya. Jauh sama pemukiman ya, Mbak? Ada di dalam. Aku buka ya. Coba diketuk. Biasanya sih. Karena biasanya langsung dibuka. Oh ya udah, mbaknya yang sudah Oh, biasa. iya. Wah ditanya siapa tahu yang tidur. Mbak, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mbak, sini Mbak. Ini Mbak. Itu ada sosok pocong. Iya, itu ada sosok pocong. Namanya lihat ya. Iya, saya bisa lihat. Oh, jadi memang sering apa namanya? Ditemenin. Iya, sering ditemenin sama hantu. Astagfirullahaladzim. Apa kalian Mbak? Apa? Sering usul apa Mbak? Iya, kayak sering usilin orang gitu. Tapi mana bisa lihat ya? Iya, bisa. Sini Mbak dulu Mbak. Apakah bapaknya bisa dipanggil ya? Bisa. Bisa dipanggil. Dipanggil. Dipanggil aja Mbak, nggak apa-apa. Mbak, ini sih. Yang turun. Mbak, udah nggak ada nih. Sosoknya udah nggak ada. Nggak ada. Tadi di sini ya. Coba kamu kan yang bisa ngerti bahasa Jawa, coba deh tanya-tanyain deh. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Halo Andi. Ini Mas Farhan. G, Mas Farhan Pak. Memang anu ada ini. Ini Nabila. Mana bila bisa dijelaskan maksudnya gimana? Yang Mbak Nabila kan yang lebih paham, lebih tahu kayak gitu. Ini Mbak Nabila meminta kami datang ke tempatnya Mbah siapa tadi? Mbah Karta. Nggih, pengen silaturahmi kula teng mriki kali mbae atas apa namanya? Undangan dari Mbak Nabila yang Mbak Nabila katanya berarti ini Mbak Nabila. Oh, ini berarti Mbak Nabila. Yang diceritakan. Yang diceritakan. Mbah, kalau boleh tahu umurnya berapa Mbah? Saya umurnya Iya. tahun 30 medal begini seperti sudah 96 mbah entah 96 tahun. 96 tahun, Mbak. lebih ini lebih bisa lebih Udah ini buat ya. tahun 30 40 Jepang teka Berarti apa mengetahui ini ya Mbak apa namanya Jepang ya Jepang tahu Subhanallah udah tua banget Mbak. Iya. Tapi masih sehat ya Mbak. di sempun rapot Begini. Terus Mbak kalau apa ya tinggal di sini sendirian Mbak? Mbak Nabila dijelaskan. Nah, iya, mbaknya di rumah ini sendirian, nggak ada keluarganya. Jadi saya kadang cuma sering kesini untuk nganterin makan. Oh, seperti itu. Iya. Berarti setiap hari ataupun gimana Mbak Nabila? Iya. Maaf sebelumnya Mbak Nabila masih sekolah ataupun? Saya kuliah. Oh kuliah. Iya, saya kuliah. Jadi kalau ada sempat waktu luang saya kesini. Suka mampir gitu. Kesini ya, bawain makanan. Oh buat si Mbak. Iya, buat si mbaknya. Jadi beginilah dulu sahabat Cakra Misteri kehidupan daripada Mbah Karta ya Mbah. Tinggal sendirian
Untuk anak cucu di mana Mbah? Mana Mbak? Kalau anak cucunya nggak tinggal di sini, dia tinggal di rumahnya yang satu lagi. Ya agak Jarang sini. iya jarang kesini. Jarang nengokin kayak Jauh ya berarti. jauh. Iya jauh lumayan. Inilah dulur apa tempat tinggal daripada Mbak Karta, hidup sebatang kara Tadi di apa namanya? Mbak? Nun. Tadi ada sosok pocong itu mbaknya tahu apa enggak? Iya saya tadi lihat ada sosok pocong di sini. Maksudnya mbaknya tahu apa? Oh banyak nggak tahu. Oh enggak tahu. Iya Tapi Mbak Nabila yang tahu. iya yang tahu. Yang ngerti berarti. Yang ngerti Ah, intinya iya. Mbak. Memang banyak ataupun gimana? Iya di sini tuh kayak banyak gitu ada Itu penampakan. oh gitu. makhluk gaib. Maka dari itu kenapa mengundang kami gitu untuk datang ke tempat ini gitu. Coba usir Mbak. Iya karena Coba usir sama Mbak. ya sama banyak. Jadi saya kasihan. Jadi ini saya panggil masnya untuk kesini gitu. Seperti itu. Berarti kayak gini Mbak. Gimana? Mbak Nabila ini kan mempunyai suatu kelebihan Mbak, di sini karena Mbak Nabila sering kesini kan tahu suatu hal gaib yang ada di sini. Dia mempunyai suatu kelebihan. Nah dengan hal gaib itu menimpa bapaknya sering ganggu katanya. Iya benar ya Mbak Iya Nabila. benar. Oh, sering ganggu mbahnya Iya. gitu maksudnya. Jadi kenapa kita diundang ke sini itu apa Mbak Nabila meminta tolong kepada kita kayak gitu ya seperti itu Iya, Mbak Nabila. Iya saya Jadi untuk kehidupan kesehariannya itu apa aja Mbak? Pekerjaan itu, kesibukan. kesibukannya Oh iya. Kesibukan saya ya sewaktu sudah tua gini ya sekedar rapat nopo dolan itu mencari apa Ya. kayu bakar Mbak. Oh, kayu bakar. Iya, takutnya ada teman-teman atau sedulur daripada Cakra yang tidak mengerti gitu. Jadi diperjelas gitu. ya Berarti kesehariannya itulah mencari kayu bakar ya paling duduk-duduk di depan gitu. Iya. Tinggal di sini sudah berapa tahun, Mbah? Tinggal di sini udah berapa tahun? ya kurang lebih 4 tahun 4 tahun di sini 4 tahun. Hidup di sini sendiri. Iya. Sebatang kara. Ditinggal istri dari kapan, Mbah? sudah lama Udah lama ya, Berapa Mbah ya. tahun, berapa Jadi ya jadi orang sendiri itu ya sekitar 7 tahun lah 7 tahun, Mbah ya. 7 tahunan. Udah sendiri lah intinya ya. Iya. Mudah-mudahan bisa diambil suatu pembelajaran juga buat sedulur daripada Cakra ya. Bah, boleh kita berkeliling-keliling kan, Bah? Maksudnya gini, Mbak, boleh kan kita berkeliling-keliling melihat kondisi Rumah. situasi Tempat tinggal. ataupun tempat tinggal Mbahnya. Itu, Mbah. Jadi seperti ini teman-teman tempat tinggal Mbah Karta ya. Jadi selama berapa tahun? 4 tahun apa 7 tahun tadi? 4 tahun. 4 tahun tinggal Mbah di Karta tinggal sendirian, hidup sebatang kara di tempat gubuk seperti ini loh. Untung juga ada Mbak Nabila Betul. yang sering kesini, yang sering kasih Kasih aman. makan ya. Kadang pulang kuliah ya Kuliah Mbak. ya. Mampir ke sini. Ya, Untung nggak apa-apa. ada bidadari ya. Iya. Dari Nggak kayangan. apa-apa, Mbak. Yang udah cantik terus baik hati lagi mbaknya. Oke, kita lihat-lihat sekeliling dan agar teman-teman ataupun sedulur daripada Cakra juga bisa dapat mengetahui suatu kondisi ataupun tempat tinggal di mana Mbak Karta
berdiam diri. Ya seperti ini kondisinya ya Pak. Astagfirullahaladzim. Mbah izin ya Mbah. Ya, Nah, jadi beginilah teman-teman tempat tinggal Mbah Karta. Mbak Nabila sini, Mbak Nabila. Memang sebenarnya yang sering Mbak Nabila lihat Itu sosok apa saja Mbak? Saya kadang apa ya, sosok hantu pocong gitu, lihat kadang lagi dudukan, terus kadang lagi apa ya, berdiri gitu, terus kadang ya apa ya, kuntilanak gitu yang apa menggantung. Saya tahu pernah lihat. Pernah lihat. Tapi itu usil apa enggak sama Mbak? Enggak sih, cuman dia itu kayak gentayangan gitu. Sering kadang apa ya, saya pernah lihat yang apa ya, kayak dudukan di ini gitu. Di sini di Ya. depan. Astagfirullahaladzim. Kita cari tahu aja Pak. Ya kita cek sekeliling. Keliling rumah aja. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Di Allah Akbar. itu ada sosok. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allah Akbar. Ini juga Pak katanya. Iya. Akan tetapi kita akan coba mencari tahu, dan kita akan coba melakukan suatu proses mediumisasi. Allahu Akbar. Mbak Nabila hati-hati ya. Assalamualaikum. Siapa engkau? Mengapa engkau berada di tempat ini? Lihat matanya nyala, Di. Betul. Oke, kita akan coba masukin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ada perlu apa kau? Ada perlu. kemari. Justru yang mestinya harus bertanya itu saya. Kenapa Anda bisa berada di tempat ini? Inilah tempatku. Apa kau bertanya seperti itu? Seharusnya kamilah yang bertanya. Kenapa bangsa manusia datang kemari? Loh, Ada keperluan apa kau datang kemari? saya berdasarkan undangan daripada Mbak Nabila. Oh, dari bangsa manusia juga yang ini. Iya. Mengapa? Kenapa engkau bisa berada di tempat ini dan bahkan sering mengganggu daripada mbahnya? Karena inilah tempatku dan saya pun juga di sini mempunyai teman ataupun mempunyai bangsa manusia seperti Anda, yaitulah Oh, maksud kamu senang dengan orang tua itu. senang kalau di sini ada temannya. Nah, tidak itu juga. Dan saya pun di sini merasa tersakiti karena tempatku ditempati bangsa manusia seperti orang tua itu. Loh, kenapa? Bukankah justru malah enak ramai kan ada manusia yang Tapi saya tidak suka. Makanya dari itulah saya selalu mengganggu bapak itu. tidak suka juga kan Orang menurut tua kamu. Lantas di mana kamu tempat berada sekarang? Di sinilah tempatku berada. Maksudnya di sekitaran sini. Nah, Sekarang begini saja. Kalau memang kamu berdiam diri di tempat ini, namun akan tetapi yang saya pinta sama kamu untuk jangan mengganggu bapaknya. tidak. Kenapa? Saya senang. Kenapa dari itu saya mengganggu bapak itu ataupun orang tua itu? Maksudnya Pak Karta. Nah, Hmm, karena saya senang dengan beliau ataupun bapak itu. maksudnya kamu senang menjaili gitu. Itu tahu kamu.
Lantas apa tujuanmu datang ke sini? Ya, tujuan saya berdasarkan informasi dari Mbak Nabila. Katanya ada beliau itu sering melihat daripada suatu penampakan sosok yang tentunya ada di badan saudara kami. Astagfirullahaladzim. Kamu mau ngapain di situ? Memang di sinilah tempat biasaku di sini. Ya, akan tetapi untuk saat ini saya minta sama kamu untuk jangan memiliki suatu perilaku seperti ini. Kenapa kau menyuruhku? Apa tujuanmu di sini? Kau pergi saja dari sini. Jangan mengganggu tempatku di sini ataupun orang tua ini. Karena dia sudah saya pegang ataupun saya kunci untuk dijadikan suatu temanku di sini, dan saya pun juga akan menyakiti dia. Saya memperbolehkan panjenengan dimanapun, namun akan tetapi saya minta sama panjenengan untuk tidak di rumah ini. Bagaimana? Tidak. Kenapa? Saya tetap di sini. Karena ini rumahku, tempatku. Tapi kan ini juga tempat manusia. Bukan urusanmu. Kau pergi saja dari sini. Memang ini bukan urusanku, akan tetapi ini menjadi suatu urusanku ketika saya diundang oleh Mbak Nabila. Pergi saja dari sini kau. Tenang, kamu nggak usah marah-marah seperti ini. Kasihan loh, ini mbahnya itu tinggal sendirian, seorang diri. Kamu malah mengganggunya. Yang penting saya senang bisa tinggal di sini beserta manusia bangsa itu ataupun seperti Anda. Dan saya senang juga menjahili orang tua itu. Ya, memang itu udah menjadi sifat daripada kodrat bangsa jin yang Kau mau ikut campur seperti anak muda ini? kita bukan mau yang ikut sering mengganggu di sini. Namun akan tetapi karena memang ini sudah menjadi tugas kami untuk membantu sesama manusia, apalagi yang membutuhkan. Jadi untuk saat ini kamu saya akan pindahkan terlebih dahulu. Oh, tidak bisa. Kenapa? Segampang itulah kau menyuruhku untuk pindah dari sini. Siapa rupanya kau menyuruhku pindah ke tempat lain ataupun kau mengusirku? Tidak akan pernah bisa. Bangsa seperti Anda. Jadi begini, ada sesuatu hal juga yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Perihal ada berapa sosok di sini yang sering mengganggu mbahnya? Jelas banyak. Ada berapa? Coba katakan saja. Sinilah tempatnya, ataupun tempat tinggal para sosok-sosok yang ada di sini. Iya, saya mengetahui. Mengganggu orang tua ini yang sudah lama tinggal di sini. Ya sudah, gini saja. Kamu pindah dari sini ya. Tidak. Kenapa? Saya tetap di sini. Kamu nyaman di sini? Nyaman saya dengan orang tua itu. Kau pergi saja dengan anak muda itu. Ya tidak bisa, Mbak Nabila ini sudah mengundang kami. Dialah yang sudah menggangguku juga di sini. Kedatangan bangsa manusia seperti Oh, maksudnya dengan adanya suatu Mbak Nabila untuk menggagalkan suatu misi daripada panjenengan. berat. Bangsa-bangsa seperti Anda manusia yang telah menggagalkanku. Contohnya seperti dia ataupun Anda di sini. Ya, gini saja ya. Saya minta sama kamu untuk pergi dari sini saat ini, ya. Tidak. Pergi ya. Pergi di sini. Ya sudah. Tetap di sini. Auzubillahi minasyaitonir Mau rajim. ngapain kau? Dah. Dik. Ya Bapak. Kamu kenapa malah tidur di situ? Yang tahu lah. Wah, tugasnya juga belum selesai. Nah, itu. Terus ada informasi apa, Pak? Ya, jadi memang karena mbahnya sendiri hidupnya mungkin ingin dijadikan suatu teman di gitu. Jadi memang sosok itu yang sering Mbak lihat juga berarti. Iya. Tapi banyak kayak ketakutan apa ya? Iya, kayak ketakutan banyak. Suruh di apa dalam aja dulu. Nggak apa-apa, di santai aja. Mbah, Mbak, Banyak enggak Iya, sih ya. Oh iya. lihat aja. ini mbahnya pendengarannya kurang atau bagaimana ini?
Iya, pendengarannya kurang. mandan kurang. Jadi makanya mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Mbak Nabila yang selalu menjelaskan, karena mbahnya ini kupingnya itu agak kurang pendengarannya loh gitu. Jadi sosok itu yang sering mengganggu bahkan ya. Iya, sering mengganggu. Oke, kita coba cek-cek sekeliling boleh? Boleh. Oke. Mbak Nabila biasanya di mana lagi? Di mana lagi Mbak yang melihat sosok-sosok? Mau cek sekeliling aja. Oh iya, silakan Mbak. Silakan Mbak. Yang biasa Mbak Nabila rasakan ataupun yang lihat biasanya di sekitar mana? Jadi di sebelah mana Mbak? Biasanya Mbak melihat? Di sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Iya, Tenang Mbak, tenang Mbak. Salah satunya juga. iya, salah satunya. Salah satunya sosok ini kalau nggak salah tadi yang kita lihat di Iya, yang di kamar ya? Yang kamar. Oh, Astagfirullahaladzim. dia tadi yang di dalam yang Iya. sempat tidur sama mbaknya ya. Iya, tadi. Ini kita harus cari tahu dan kita akan coba proses mediumisasi nih. Iya betul. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa kau lagi. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan ada sesuatu hal yang ingin saya ketahui dari mana pada sosok yang tadi sempat saya lihat di dalam Anda ya, betul? Memang saya. Kenapa? Biasa. Engkau berada di dalam sana tadi, bertemu dengan saya. Di dalam. Kenapa kau bertanya seperti itu? Memang sayalah yang sering menemani ataupun tidur beserta orang tua itu. Lantas maumu apa? Tapi maksud dan tujuan kamu apa? Gitu loh, untuk nemenin mbahnya. Yang jelas saya merasakan kasihan kepada orang tua itu. Dan kenapa saya tidur beserta orang tua itu? Bersama dengan orang tua itu maksudnya. Jadi kamu kasihannya kenapa? Coba jelaskan agar teman-teman ataupun sahabat kita yang nonton video ini juga dapat bisa mengerti. Jelaskan apa sebenarnya tujuan dari maksudnya menemani daripada Mbah Karta. Karena orang tua itu sering dijailin ataupun diganggu parah Makhluk gaib maksudnya. makhluk gaib tinggal di tempat ini juga. Dan kenapa saya menemani babak itu ataupun tidur bersamanya, biar tidak diganggu ataupun tidak dijail oleh para makhluk gaib yang sudah tinggal di sini ataupun Jadi kamu maksudnya kasihan gitu melihatnya gitu. benar. Saya cuma merasa kasihan kepada orang tua itu. Jadi kamu Di sini. menemani gitu ya. Berarti lebih perhatian kamu ya dibandingkan daripada manusia. Tapi kau perlu tahu, Apa yang harus saya ketahui di sini? juga di sini sosok yang sangat mengganggu orang tua itu. Mbak Nabila sini Mbak. Jadi kamu juga kenal nggak sama ini? Iya, Inilah ini. Saya kenal sama ini. manusia yang sangat memperhatikan kepada orang tua itu setiap harinya. Manusia, wanita yang selalu menjaga dari orang tua itu. Tapi kau perlu tahu juga kepada mbak ini ataupun wanita ini,
Kenapa? Dialah yang sudah mengasih makan. Dia sosok wanita yang sangat mulia dan lembut hatinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Setiap harinya dia datang ke sini mengantarkan suatu makanan untuk orang tua itu. Oh, jadi kamu mengetahui aktivitas daripada Mbak Nabila sering mengantarkan suatu makanan. Jadi kamu tahu? Sangat tahu sekali wanita ataupun sosok manusia ini. Berarti Mbak juga sering melihat sosok ini sebenarnya ya? Ya, sering. Dia sangat mulia, hatinya sangat lembut untuk mengurus bapak ataupun orang tua itu. Terus yang kamu ketahuin lagi dari apa lagi selain Sebangsa saya, yaitu sosok pocong yang sangat jahil ataupun paling jahil. Oh, ada lagi selain dirimu. Berarti banyak dong sosoknya di sini. Nah, salah satu sosok yang sangat jahil seperti saya. Ya, mudah-mudahan dari aparatur ataupun sedulur-sedulur daripada Cakra juga mudah-mudahan juga dapat menjadi suatu pelajaran dan juga mudah-mudahan juga terketuk suatu hatinya daripada yang mana nonton video ini. Mudah-mudahan. Jadi gini, yang kamu ketahuin lagi selain daripada sosok-sosok yang banyak yang sering mengganggu daripada Pak Karta, apalagi selain daripada sosok-sosok mungkin ada dari golongan manusia yang jahat atau bagaimana? Banyak juga. Ada juga berarti. Golongan seperti Anda. Banyak yang menzolimi orang tua itu. Tidak suatu hal goib juga. Berarti ada juga dari golongan bangsa kami. Benar. Yang selalu menzolimi, mencaci orang tua itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan loh sebenarnya. Pak Karta ini kan hidupnya sebatang kara ya, tinggal sendiri di kebun seperti ini jauh daripada pemukiman, namun akan tetapi masih seperti itu. Benar seperti itu. Kenapa saya bilang mulia kepada wanita ini, bangsa ini? Karena dia tidak seperti manusia lainnya yang sering menzolimi, ataupun benar mengasih makan. Itu sangat. Selain mbaknya cantik, juga ternyata hatinya juga baik, masih memperhatikan orang di sekelilingnya yang membutuhkan. Benar. Padahal saya tahu perilaku dari perempuan ini ataupun wanita ini. Bagaimana? Menyisihkan uangnya untuk membelikan suatu makanan untuk diberikan kepada orang tua ini. Kenapapun juga saya bilang tidak ada manusia seperti wanita ini yang sangat mulia dan lembut hatinya. Saya berpesan kepada Anda. Apa pesannya? Mudah-mudahan menjadi suatu pembelajaran untuk kita semuanya yang masih hidup. Tolong jaga wanita ini dan juga Bapak Karta ini yang tinggal sebatang kara di sini. Insya Allah, insya Allah. Kepada Anda, kepada manusia seperti Anda dan seperti wanita cantik ini. Kami akan membantu sebisa mungkin, sekuat mungkin ya Mbak. Insya Allah, mudah-mudahan juga ada sedulur kita mungkin yang nanti ingin membantu, monggo teman-teman ya. Itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya akan mengingat dan akan melakukan suatu pesan apa yang panjenengan sampaikan. Terima kasih. Ya sudah, terima kasih banyak atas hadirnya. Mohon maaf kalau saya mengganggu dirimu ya. Baik, tapi tolong. Apa? Netralisirkan tempat ini karena banyak sosok yang jahil ataupun yang coba menyakiti Bapak. Insya Allah pasti. Karta. Insya Allah pasti kami akan mencoba untuk menetralisir dan menjauhi daripada gangguan-gangguan makhluk gaib. Terima kasih. Ya sudah,
Kamu pergi ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Jadi benar Mbak ya. Jadi sosok itu yang apa ya? Yang sering nemanin Pak Karta berarti. Iya betul. Berarti sosok pocong tadi. Iya, sering menemani Pak Karta. Tapi sosoknya baik juga ya Mbak ya. Iya baik. Sosok itu Mbak. Jadi sosoknya itu dia nemenin karena mbahnya itu kan hidupnya sendirian dan juga banyak gangguan-gangguan dari lain, dan dia mencoba terkadang itu apa ya, mencoba membentengi suatu gangguan-gangguan makhluk gaib dari yang lainnya gitu. Ya sudah, kita coba ke depan lagi, kita bersama dengan Pak Karta. Ataupun gimana apa biasanya? Selain di sini, di mana lagi Mbak melihatnya? Di depan. Di depan. Iya. Oke, yuk kita ke depan. Ini siapa lagi nih? Iya. Ini siapa Mbak? Yang sering nungguin Pak Karta. Allahu Kan Akbar. suruh istirahat ya Pak. Tapi kenapa Marina disuruh keluar loh? Berarti yang jahil. Bener. Ini kayak perempuan ya sosoknya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mbahnya nggak tahu ini, nggak ngeliat berarti. Nggak ngeliat ya. Tapi sering dikeluarin gitu. Iya sering dikeluarin makhluk halus kayak gini. Astagfirullahaladzim. Jadi mungkin karena sendirian mungkin ya. Iya. Jadi karena makhluk gaibnya itu senang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai makhluk, siapa engkau dan kenapa engkau bersama dengan Pak Karta? Jadi ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan, namun akan tetapi sulit untuk kita beberkan teman-teman, ataupun kita jabarkan ke teman-teman semuanya. Ya, khawatir nanti takutnya teman-teman semuanya ataupun sedulur daripada cakra misteri itu tidak mengerti. Jadi kita akan coba melakukan suatu proses mediumisasi. Cari tahu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Makhluk, ada tujuan apa kau di tempat ini ataupun rumah dari Bapak Karta ini? Saya senang. Senang gimana? Bisa menemani daripada Oh, berarti kau yang mengajak Pak Karta ini. Mau dibawa kemana rupanya? tidak. Lantas kenapa Pak Karta itu di hadapan panjenengan? Itu kan termasuk usil kamu di sini. Saya hanya senang melihat daripada abahnya. Karena kasihan. Hidupnya selalu sendirian. Tidak ada yang menemani. Bahkan dari golongan manusia pun jarang yang menemani daripada mbaknya. Oh, seperti itu. Berarti kamulah yang selalu menemani Mbak Karta di sini. Berarti kau makhluk yang baik hati di sini ya. Baik. Astagfirullahaladzim. Jadi lantas ada suatu makhluk hal gaib lainnya di sini yang selalu mengganggu Pak Karta? Banyak. Banyak. Allah Akbar. Akan tetapi mereka tidak akan bisa masuk karena kami selalu menjaga dan selalu melindungi mbahnya dari suatu gangguan. Oh, seperti itu. Iya. Baik, kalau seperti itu
saya pun di sini juga mencoba menetralisirkan tepat dari Pak Karta ini yang apa dibilang ataupun apa yang Mbak Nabila bilang ya, Mbak Nabila ya di sini, karena banyak suatu gangguan dengan sosok yang mengganggu ataupun menjaili Bapak Karta ini. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kalau seperti itu tunjukkan. Hanya ada satu pesanku Apa itu? untuk semua manusia, jangan engkau remehkan orang yang tinggal hidup sendirian. Ya, terima kasih. Kalian juga harus ingat, kalian bakal merasakan tua seperti daripada Mbak Karta. Ya, Maka dari itu, kalian yang masih memiliki daripada orang tua, jagalah orang tua kalian. Jangan sampai biarkan orang tua kalian hidup sendiri, tidak ada sesuatu yang menemani. baik. Terima kasih atas, maaf dengan siapa saya berbicara ataupun berhadapan. Santi, Baik, Santi, terima kasih kau telah menjaga dari Bapak Karta ini yang tinggal sebatang kara ini. Terima kasih. sama-sama. Lantas mengetahui hal sosok yang coba mengganggu Bapak Karta ini ataupun enggak, tolong tunjukkan kepada kami di mana tempat ataupun yang sering mengganggu Pak Karta. Ya, di sebelah sana. Baik, terima kasih atas informasinya, Pak Santi. Ya sudah, kamu pergi dari sini ya. Dan saya coba akan menetralisirkan, mencari tahu keberadaan sosok yang sering mengganggu Mbak Karta. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mbak, rupanya sosok yang tadi itu malah sosok baik juga, Pak. Maksudnya gimana? Dia sosok perempuan juga, namanya Mbak Santi tadi ya, Mbak Nabila ya? Iya, Mbak Santi. Masih sosok Mbak Santi, Pak. Dia yang selalu coba kayak sosok pocong tadi, Pak, yang menjaga Pak Karta di sini dengan hal-hal gaib yang selalu mengganggu Pak Karta, kayak gitu. Syukur alhamdulillah. Tapi dia menginformasikan kepada saya tadi, Pak, Apa? ada suatu sosok jahat juga di sebelah sini katanya, Pak. Di sebelah sini. Yang coba sering mengganggu juga Pak Karta, kayak gitu. Ya nanti kita coba cari tahu. Ya udah. Kita akan coba berbincang-bincang dulu dengan mbahnya dan Iya, ke Mbak Nabila. Mbak Nabila. Ya sudah. Mbak Nabila boleh duduk di sebelahnya, Mbak. Yang diceritain ya kayak tadi ya, Pak. Apa yang dikatakan sosok pocong tadi sama Mbak Santi tadi itu seperti itu. Iya, memang seperti itu. Jadi memang begitu adanya ya berarti Iya, ya. Jadi Juga ya. ada ya. berarti bukan hanya satu ataupun dua sosok yang sering mengganggu ya, Mbak. Iya, banyak. Nggak satu atau dua doang. Oh, kalau boleh tahu nih, Mbak itu tinggal dari sini tuh jauh nggak? Apa ya? Lumayan. Lumayan jauh. Iya. Berarti setiap hari kadang kalau pulang kuliah itu mampir ke sini. Sering mampir ke sini. Jadi begitu teman-teman. Jadi Mbak Nabila ini sering mampir dan suka nengokin mbahnya. Gitu. Dan ini ada sesuatu juga yang ingin saya sampaikan juga. Saya tanyakan, berarti Mbak itu nggak masak, Mbak, di sini, Mbak? Enggak ya. Enggak masak ya, Mbak? Enggak, iya. Enggak masak. Terus kalau pengen bikin apa ya, bikin teh atau apa gitu, gimana itu ya? Emang nggak ada kompornya atau gimana ini di sini?
Kompor Gak ada ya. nggak ada, iya. Nggak ada kompor. Paling cuman air minum dibawain. Iya, air minum dibawain pakai galon. Oh, pakai galon. Mm-mm. Berarti nggak ada sebangsa kayak kompor ataupun apa itu? Iya, nggak ada. Ya, bingung juga ya, Pak. Mm-mm. Ya mudah-mudahan nanti ada sahabat-sahabat atau sedulur jika yang terketuk pintu hatinya yang mau membantu daripada juga, ya. Jakarta, monggo teman-teman ya. Padahal Mbak Nabila masih kuliah ya. Masih kuliah tapi Tapi hatinya loh, maksudnya loh. Bisa ibaratnya kayak gini, padahal bukan siapa-siapanya ya. Iya. Tapi dia itu merasa kayak menganggap Mbah Karta itu sebagai kakeknya sendiri ya. Ya, luar biasa ya Mbak Nabila ya. Semoga Mbak Nabila selalu sehat ya dan rezekinya lancar. semakin banyak ya. Jarang loh sosok seperti Mbak Nabila Yang masih muda kayak gini dan perhatian dengan hakikat sesama gitu ya, yang ada di lingkungan gitu. Dan ini juga ada sedikit rezeki buat mbahnya, tolong kasihkan gitu ya. banyak. Oh ya, ini Mbah, ini ada rezeki buat mbahnya dari Kang Farhan. Ya dari sedulur gitu. Dari sedulur semua juga di sini. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita akan kasih buat mbahnya. Tapi tahu kan Mbak Nabila, Terima Iya, kasih. Ji, Sama-sama. doain saja. Iya. Mbak Nabila juga doain semoga sehat biar semangat mengurus Mbak. Sukses. Amin. Dan juga doakan juga Mbak untuk channel Cakra Misteri agar channelnya dapat bisa maju, dapat terkenal oleh banyak orang, dapat bisa memberikan suatu edukasi yang baik, dan mudah-mudahan apa yang bisa diambil dari videonya mudah-mudahan dapat bermanfaat buat orang yang jauh di sana Mbak. Itu Amin. Doakan ya Mbak. Semoga channel Cakra Misteri semakin maju gitu ya. Dan juga bisa menunjukkan suatu edukasi yang baik yang gitu. baik ya Mbak. Doain ya Mbak. Ya sudah, nanti kita akan coba netralisir di beberapa titik namun akan tetapi kita akan selesaikan dulu aja ini videonya gitu. Dan terima kasih banyak ya Mbak, karena ini juga waktunya juga sudah terlalu larut malam juga. Khawatir nanti kita juga ada suatu undangan lagi juga dari subscriber kita juga. Dan terima kasih banyak Mbak atas hadirnya, atas waktunya, dan terima kasih banyak buat Mbak Nabila juga sudah mengantarkan kami ke temu daripada Mbak Karta gitu. Dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga bakal bisa kesini lagi gitu, dan bisa melihat daripada kondisi Pak Karta gitu, karena waktunya sudah malam sih. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf teman-teman apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian, dan mohon maaf teman-teman apabila ada teman-teman yang tidak tersapa ataupun chatnya terlewatkan oleh saya di sini. Ambil sisi positif dari mana tayangan ini, buang sisi negatif dari mana tayangan ini. Mudah-mudahan tayangan ini dapat bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan juga barangkali ada teman-teman ataupun sedulur daripada Cakra Misteri yang sedang memiliki suatu hajat, mudah-mudahan Allah hijabah semua hajat-hajat teman-teman semuanya. Dan mohon maaf teman-teman apabila selama saya ngonten ada kata-kata yang tidak baik, ada kata-kata yang tidak pas, mohon maaf teman-teman ya. Dan juga saya dan juga Ki Andi, Mbak Nabila dan Mbak Karta pamit tutup diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, selamat istirahat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman.